Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok Kokonio mau mempresentasikan tentang UAS Komunikasi dan Etika Bisnis untuk ujian akhir semester. Tim member kami itu ada 4 PSIA, yaitu ada Ricky Andi Kurniawan 1931088, terus ada Kelvin 1931102, terus Michael Chandra 1931160, terus ada Frenda 1931172, ada Olwin 1931132, terus Hengki 1931126. Terus selanjutnya ada 4 DKVA, Calvin Polikson 1931053, Tan Sumpeng 1931043, Kevin Anderson 1931013, saya 1931027, Kevin Antonio 1931106, dan terakhir Suryanto 1931129. UMKM Kokonio. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil Kokonio. Kokonio ini merupakan jenis usaha distributor kelapa muda, tahun berdiri 2020. Alamat kantor ada di Ruko Anggrek Sari, nomor 16, Batam Center. Jangkauan itu khusus buat pedagang kelapa muda atau food court maupun restoran. Terus nomor telepon sudah tertera di halaman ini. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Calvin Polikson dengan NPM 1931053. Oke, saya akan menjelaskan untuk profil singkat UMKM yang bekerja sama dengan kami. UMKM yang bekerja sama dengan kami adalah Kokonio. Kokonio adalah usaha yang bergerak dalam bisnis distributor kelapa muda yang nanti akan didistribusi ke pedagang kelapa muda di pinggir jalan dan restoran ataupun food court. Prinsip usaha dari UMKM yang bekerja sama dengan kami yaitu berusaha atau berani memulai usaha dari kecil akan dikembangkan menjadi usaha yang besar dan mengutamakan kualitas produk. Lalu, buah kelapa muda merupakan salah satu produk tanaman tropis yang unik karena di samping komponen daging buahnya yang dapat langsung dikonsumsi, juga komponen air buahnya dapat langsung diminum tanpa melalui pengolahan. Keunikan ini ditunjang-tunjang oleh sifat fisik dan komposisi daging dan air kelapa, sehingga produk ini sangat digemari konsumen baik anak-anak maupun orang dewasa. Analisa interview kami dengan UMKM yang bekerja sama dengan kami adalah bisnis buah kelapa ini merupakan salah satu komunitas yang memiliki ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik, sedangkan di Indonesia merupakan negara penghasil kelapa yang besar. Dan buah kelapa merupakan bahan baku yang dapat diolah menjadi aneka produk yang bermanfaat. Jadi di sini ada dua jenis bisnis, yaitu usaha kecil atau rumah tangga, yaitu kegiatan bisnis yang bergerak dalam satu atau dua komunitas, dan usaha menengah atau usaha terpadu. Tujuan memilih nama ini karena berhubungan dengan coconut, yaitu bahasa Inggris dari kelapa, dan Nio. Nio adalah nama tambahan untuk UMKM yang bekerja sama dengan kami. Manfaat dari mengonsumsi kelapa yaitu segar dan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan tubuh. Produk yang tersedia untuk dijual terdiri dari kelapa kupas, kelapa Thailand, kelapa utuh, dan akan bertambah menu pada masa mendatang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, nama saya Suryanto, NPM 1931129. Saya akan membahas tentang analisa interview. Oke, dari interview yang kami lakukan, narasumber melakukan pendirian bisnis ini dikarenakan bisnis ini sudah ada sebelum-sebelumnya, sudah pernah dibuat, dan Kokonio ini juga menyediakan ekspor kelapa ke Tanjung Batu dan Penyalai. Tempat yang sedang berjalan bisnis ini di Batam, ada di Nagoya Food Court, ada di A2 Food Court, Penwin 933, dan lain-lain. Oke, berikutnya adalah kendala.
Kendalanya adalah banyak kelapa yang rusak, terus rumitnya persaingan dan sulit mendapatkan pembeli di masa COVID-19 ini. Karena sekarang kan lagi pandemi juga, jadi banyak yang tidak keluar rumah. Oke, yang ketiga itu kurangnya inovasi untuk pemasaran. Yang keempat itu banyak kelapa yang sudah tua sehingga cepat rusak. Lalu tahapan-tahapannya itu yang kami lakukan pertama adalah mengambil data dari UMKM, terus melakukan observasi dan melakukan wawancara. Habis itu merancang dan mendesain proyek, lalu membuat prototipe, melakukan testing, dan yang terakhir launching. Perkenalkan, nama saya Tan Sung Peng dengan NPM 1931043. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian dukungan atau support. Media pemasaran yang digunakan yaitu Facebook, Instagram, dan website. Di sini Facebook memiliki 1,5 juta pengguna aktif. Kemudian website yang punya banyak penggunanya. Apalagi Instagram di zaman ini yang sudah banyak sekali orang yang memainkan Instagram. Dengan itu kita dapat menjangkau audiens yang lebih banyak. Langkah pemasarannya, ketahui target audiens. Jadi, target audiens dari UMKM kami adalah pedagang kelapa muda dan restoran ataupun food court. Yang kedua, membuat konten yang berkualitas. Kami akan membuat sebuah konten atau banyak lagi yang akan ada pada laman website, Facebook, dan juga Instagram, yang tentunya pasti akan menarik. Yang ketiga, deskripsi produk yang lengkap. Mendeskripsikan produk yang akan kami jual dengan lengkap pada laman website, Facebook, dan juga Instagram. Yang keempat, berinteraksi dengan audiens. Di sini kami akan menarik perhatian customer seperti membuat IG story seputar pertanyaan ataupun info-info dari UMKM kami. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama, know your target audience. Jadi target audience kami adalah pasar-pasar dan restoran, ataupun juga di food court. Yang kedua, where are they hanging out? Jadi, kami akan melakukan promosi pada website, Facebook, dan juga Instagram, yang dimana berisi informasi mengenai UMKM kami dan dapat memesan melalui platform tersebut. Yang ketiga, grow your following. Dapat meningkatkan customer atau pengguna dengan cara melakukan promosi pada website, Facebook, dan juga Instagram. Yang keempat, create original content. Membuat konten yang asli dan murni agar tidak ada copyright. Yang kelima, keep track of your leads. Mengetahui prospek seperti menyertakan info kontak pada halaman website, Facebook, dan juga Instagram. Yang keenam, ask for the sale. Membuat customer senyaman mungkin dengan cara berkomunikasi yang sopan, jujur, dan juga jelas. Oke, saya Kevin Anderson. Untuk selanjutnya yaitu proposal kerjasama. Untuk berikutnya yaitu timeline project. Jadi yang pertama yaitu aplikasi storage accountant system. Waktu Februari sampai April 2021. Kelas 4 PSIA. Yang kedua, website Coconio. Waktu Januari sampai April 2021. Kelas 4 PSIA. Yang ketiga, desain poster. Membutuhkan waktu Maret 2021. Kelas 4 DKVA. Yang keempat yaitu game Koko. Waktu Februari sampai April 2021. Kelas 4 DKVA. Yang terakhir yaitu akun pemasaran sosial media. Waktu Maret 2021. Kelas 4 PSIA dan 4 DKVA. Oke, berikut ini adalah hasil proyek dari website Coconio kami. Oke, berikut ini adalah hasil dari proyek storage accountant system kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Kevin Antonio, NPM 1931106. Nah, di sini saya akan menjelaskan selain ini ya, di bagian desain poster. Di sini kami menampilkan 2 poster yang telah kami buat. Yang di sebelah kiri ini ada poster yang berisi untuk list harga kelapa yang dijual oleh UMKM tersebut, dan di bagian bawahnya juga terdapat akun Instagram dan Facebook milik Coconio Batam.
Kemudian yang di sebelah kanan, ini semacam poster yang bersifat sebagai motivasi, ya, yang isinya "Say no to drugs". Nah, jadi ya seperti konsepnya ini hindari drugs dan just eat your coconut. Seperti itu ya. Kita menuju slide berikutnya. Slide berikutnya ini kami menampilkan game Coco. Nah, game ini kami buat dengan konsep Flappy Bird. Nah, jadi di game ini cara mainnya sama persis seperti Flappy Bird. Jadi pemain hanya melakukan tapping pada screen HP-nya agar objek kelapanya ini dapat menghindari beberapa objek bagian yang dapat mengenai bagian kelapanya. Slide berikutnya, kami menampilkan akun sosial media Instagram milik Coconio. Nah, di sini nama Instagramnya ada Coconio Batam. Bisa kita lihat di bagian biografinya. Mereka menampilkan alamat kantor mereka yang berlokasi di Ruko Anggrek Sari nomor 16 Batam Center. Mereka juga memberikan nomor telepon mereka di sini. Jadi bagi yang ingin menghubungi langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan Coconio, dapat menghubungi nomor ini yang tertera di bagian Instagram mereka. Oke, dan berikutnya, oke. Sampai di sini video presentasi dari kami untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Etika Bisnis. Di sini saya mewakili teman sekelompok saya untuk meminta maaf jika terdapat kesalahan penyampaian dan penggunaan kata-kata. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.